Orang yang bersih dan murni hatinya akan selalu melihat kebaikan dan kemurnian di dalam segala sesuatu. Tetapi orang yang hatinya kotor, jahat, dan tidak dapat dipercayai akan selalu melihat kejahatan dalam segala sesuatu. Ini bukan sekedar berpikir negatif atau berpikir positif, tapi berpikir yang baik dan bersih dengan berpikir yang jahat dan kotor. Karenanya betapa pentingnya untuk pikiran kita yang kotor dan hati yang selalu memberontak, yang akan mempengaruhi segala sesuatu yang dilihat dan didengar itu, perlu untuk ditahirkan, perlu untuk dimurnikan. Karena tanpa pemurnian akal budi kita sulit untuk bisa memikirkan hal-hal yang murni. Tanpa pembersihan akal budi kita, tidak mampu kita untuk melihat segala sesuatunya dengan jernih, dengan bersih. Semua sudah terkontaminasi oleh berbagai macam hal. Dan dampaknya adalah terjadinya kemunafikan dan kemenduaan. Karena pikirannya sudah terkontaminasi oleh berbagai macam kekotoran-kekotoran. Karena itu betapa pentingnya dan mutlaknya kita harus mengalami purifikasi pikiran. Namun bagaimana caranya? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari 2 ayat firman Tuhan, masih dari Filipi pasal 4, ayat yang ke-8. Saya bacakan dari versi Indonesian Modern Bible. Akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Lalu yang kedua dari ungkapan Rasul Paulus dengan mengatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha, Kisah Rasul 24 ayat 16, untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Atau di dalam versi Indonesian Modern Bible di Kisah Rasul 24 ayat 16 dikatakan, aku melatih diriku untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Elohim maupun manusia. Ungkapan Rasul Paulus sekaligus pesannya kepada jemaat di Filipi untuk berpikiran murni dan melatih diri agar hidup dengan hati nurani murni di hadapan Tuhan dan manusia, bukan saja di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan semua manusia. Ini merupakan hal yang penting di dalam kehidupan seseorang menjalani imannya. Dalam dia berelasi dengan orang lain, di dalam dia beribadah pula, di dalam dia bekerja atau melakukan aktivitas etis apapun juga. Kemurnian begitu penting. Purifikasi hidup kita itu sangat menentukan untuk bagaimana kita bisa berintegritas, bisa dengan tulus mengakui apa adanya, bisa secara kemurnian yang dari Tuhan, dia mampu untuk dapat melihat segala sesuatu, hal-hal yang murni di balik segala sesuatu yang kotor, dia menemukan hal yang murni. Kenapa? Karena pikirannya itu terus-menerus memikirkan hal-hal yang murni, atau mencari yang murni di tengah-tengah yang tidak murni, mencari yang bersih di tengah-tengah yang kotor, mencari yang baik di tengah-tengah yang jahat. Inilah ciri orang yang berpikiran murni, atau yang sudah mengalami pemurnian pikiran itu. Karenanya apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi untuk memikirkan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, murni, yang menyenangkan dan seterusnya. Itu semua baru bisa terjadi, kita baru bisa memikirkan semuanya itu bila Tuhan campur tangan memulihkan pikiran kita terlebih dahulu. Karena tanpa pikiran kita dipulihkan oleh Tuhan, kita tidak akan mampu untuk memiliki pikiran seperti yang maunya Tuhan. Kita mungkin memikirkan kedagingan kita, memikirkan maunya kita atau menurut kita benar, tapi tidak menurut Tuhan benar. Karena itu bagaimana purifikasi pikiran itu bisa terjadi? Tentu saja berawal dari memberi diri untuk dimurnikan oleh Tuhan. Dan ini yang begitu penting di dalam hidup seseorang,
Menghadapi apapun juga, bila kita memiliki hati nurani yang murni, bila kita punya diri yang dimurnikan oleh Tuhan, maka kita akan terus-menerus hidup di dalam kemurnian itu. Lurus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Selalu mencari saripati dari setiap pergumulan-pergumulan hidup. Selalu mau belajar dari setiap pergumulan yang berat itu. Temukan apa yang murni yang Tuhan sedang lakukan, dan kemurnian apa yang Tuhan mau nyatakan, dan pemurnian apa yang Tuhan kerjakan untuk seseorang ketika menghadapi kondisi yang berat itu. Dan berawal dengan memberi diri dimurnikan oleh Tuhan, barulah hati nurani yang murni itu akan hidup di dalam hidup kita. Seperti yang Paulus katakan tadi, di dalam Kisah Para Rasul, ini menjadi doanya. Dia mengatakan, aku melatih diri untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan sesama. Kurang apa sebenarnya dari Rasul Paulus? Bukankah dia adalah seseorang yang melayani Tuhan? Tapi bagi Rasul Paulus, hati nurani yang murni itu menjadi modal dan model yang paling penting untuk dia bisa survive dan bertahan terus di dalam melayani Tuhan. Karenanya dia berjuang untuk selalu berusaha, berlatih hidup dengan hati nurani yang murni supaya pikirannya menjadi murni. Karena dari dalam hatilah muncul pikiran-pikiran itu, bukan? Dan kalau hati nurani sudah dimurnikan oleh Tuhan, dan hati nurani yang murni ini pun yang akan menelurkan pikiran-pikiran yang murni. Dan kita tidak salah berpikir tentu saja terhadap segala sesuatu. Dan dampaknya, bila kita memberi diri dimurnikan Tuhan dan mampu hidup dengan hati nurani yang murni, kita akan mampu pula untuk menafikan kemunafikan. Apa itu menafikan? Menolak atau bisa melihat dengan tajam tentang kemunafikan orang-orang yang ada di sekitar atau di hadapannya. Dia akan bisa peka ketika mendapati orang ini tulus atau pura-pura, dia bersandiwara atau dia memang benar berlaku demikian. Menafikan kemunafikan dengan kemurnian, ini adalah dampak bila seseorang memberi diri dimurnikan dan hidup dengan hati nurani yang murni yang asalnya daripada Tuhan. Menafikan kemunafikan itu. Sangat tergoda kita dalam kehidupan keagamaan untuk menjadi munafik yang tampaknya menyebut-nyebut Tuhan tapi hidup kita jauh dari Tuhan. Dan setiap kita termasuk saya seringkali juga terjebak kepada dosa kemunafikan yang tidak tampak di hadapan orang. Karena kita bisa bersandiwara dan berdandan begitu rupa di depan orang, tapi lupa untuk menjadi teladan yang benar dari dalam hati yang tulus. Karena itu betapa pentingnya pikiran yang murni itu atau memikirkan hal yang murni itu akan mampu menafikan kemunafikan. Sekaligus yang kedua adalah menangkal kemenduaan. Pikiran menjadi tidak murni ketika kita mendua pikiran atau mendua hati. Ketika mengabdi kepada Tuhan tapi juga mengabdi kepada mamon misalnya, mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada harta misalnya. Dan kemenduaan ini menyebabkan pikiran kita tidak murni, hidup kita tidak murni karena mendua hati. Dan kitab suci juga ingatkan dalam kitab Yakobus, orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Dan hati nurani yang murni yang berasal dari pemurnian yang Tuhan kerjakan, purifikasi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita akan mampu untuk kita bisa menangkal kemenduaan itu. Dan berjuang untuk hidup tulus, jujur apa adanya. Karena orang yang berpikiran murni atau memikirkan hal-hal yang murni bukan berarti hidupnya akan menjadi orang suci atau semacam malaikat. Tentu saja tidak, tapi dia berani mengakui akan segala kesalahannya, berani mengakui akan segala keberdosaannya, berani dengan rasa sesal dan malu mengakui akan segala kebersalahannya. Dan ini semua terjadi karena kemurnian kebenaran Tuhan yang berkarya di dalam hati orang itu. Karenanya mari kita memberi diri lagi untuk dipurifikasikan oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan, berawal dari diri kita yang dimurnikan, lalu hati nurani kita yang murni itu muncul, sampai purifikasi pikiran kita menghasilkan pikiran-pikiran yang murni. Segala yang murni, pikirkanlah semua itu. Selamat berpikir bersama dengan kekuatan kebenaran Tuhan. Amin.